nama saya Rofiqah Nusa Fitri, NIM 1921832. Saya jurusan PGSD di Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang matematika PGSD. Bab yang pertama adalah sejarah bilangan. Sejarah bilangan itu ada sistem bilangan maya. Bilangan maya itu memiliki basis 20. Sistem bilangan maya memiliki lambang. Lambang sistem bilangan maya yang pertama angka 0. Yang kedua, angka 1 cuma titik. Angka 2 cuma titik. Angka 3 cuma titik. Lima itu strip. 6 strip titik di atasnya. 7 strip titik 2. 8 9 dan angka 10 strip 2. Jadi, ini adalah lambang dari sistem bilangan maya. Lambang sistem bilangan maya memiliki basis 20. Contohnya, 180. Bilangan 180 merupakan kelipatan dari 9. Jadi, 180 dalam bilangan maya ditulisnya 9 dikalikan 20 plus angka 0. Kenapa ada angka 0? Karena bilangan maya 180 belakangnya adalah ada 0. Penulisan lambang bilangannya 9 ditambahkan angka lambang bilangan maya angka 0. Jadi seperti ini. Materi yang kedua adalah sistem bilangan Babilonia. Sistem bilangan Babilonia juga memiliki beberapa lambang. Lambang angka 0 seperti ini, angka 1, angka 10, angka 60, untuk angka desimal 60, untuk angka desimal 600. Contoh soal. Contoh soalnya yang pertama 153. Berapa kali berapa agar ketemunya 150? 150 tidak bisa dikalikan dengan lambang bilangan tadi. Jadi berapa kali berapa agar ketemunya 120? Berarti 2 kali 60. 60 adalah lambang bilangan dari Babilonia. 2 dikalikan 60, 120. 120 ditambahkan 3 dikalikan 10 plus 3. Penulisan lambang bilangannya yang dilihat adalah angka belakangnya, yang ini 60, 10, dan 3. Penulisannya 60.
lambang bilangan Babilonia dari 60 adalah, karena 2 kali 60 berarti lambang bilangan 60-nya ada 2. Yang ketiga, lambang bilangan dari 10 ada 3, 1, 2, 3, lalu angka 3. Angka 3-nya lambang bilangan Babilonia dari desimal 1, yaitu segitiga terbalik. Ini adalah contoh dari sistem bilangan Babilonia. Materi selanjutnya di sini adalah sistem bilangan Romawi. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan sistem bilangan Romawi ya. Jadi di sini ada beberapa lambang dari sistem bilangan Romawi. Yang pertama adalah 1, 5 seperti F, V, maaf ya, V. Yes, yang kedua 10X, yang keempat 50L, yang selanjutnya 100C, 500D, 1000M. Bab yang kedua adalah bilangan dan lambang bilangan. Di sini saya akan menjelaskan materinya tentang nilai tempat. Penulisan lambang bilangan menggunakan beberapa kelompok. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengelompokan dilakukan untuk 10 puluhan. Maksudnya misalkan seperti ini, 10 puluhan sama dengan 100, 10 puluhan sama dengan 1000. Contohnya adalah 2345. Jadi cara penulisannya adalah seperti ini. 2 kali 1000 ditambahkan 3 dikalikan 100, lalu ditambahkan 4 dikalikan 10, lalu ditambahkan 5. Jadi kalau ditulis dengan tulisan biasa adalah 2345. Seperti itu. Yang kedua adalah keadaan nilai tempat bilangan. Di sini bilangan 10 termasuk basisnya. Bilangan 10 adalah basis. Contohnya 2389. Cara penulisannya adalah dari belakang ya. Jadi 9 dikalikan 10 pangkat 0 ditambahkan 8 dikali 10 pangkat 1 ditambahkan 3 dikali 10 pangkat 2 ditambah 2 dikalikan 10 pangkat 3. Jadinya seperti ini penulisannya. Lalu kita tuliskan 9 dikalikan 10 pangkat 0 sama dengan 9 ditambahkan 80 ditambahkan 300 ditambahkan 2000. Materi bab 2 selanjutnya adalah bilangan kardinal.
Bilangan kardinal adalah bilangan dari suatu himpunan bilangan A yang didefinisikan sebagai suatu himpunan bilangan yang ekuivalen dengan himpunan A. Contoh bilangan dari kardinal, misalkan Andi membeli 3 pensil, lalu Savitri membeli 4 buah naga. Jadi contohnya seperti itu. Lalu materi selanjutnya adalah bilangan yang menyatakan urutan. Bilangan yang menyatakan urutan adalah bilangan ordinal. Contohnya, mobil yang ketiga itu berada di halaman belakang. Contoh yang kedua dari bilangan ordinal. Pak Andi memiliki 3 anak. Anak yang pertama bernama Siti, anak yang kedua bernama Savitri, anak yang ketiga bernama Fatih. Bab yang ketiga adalah yang akan kita bahas, himpunan bilangan. Himpunan bilangan yang pertama adalah bilangan cacah. Bilangan cacah itu apa sih? Bilangan cacah adalah bilangan yang paling dikenal oleh anak-anak di usia dini. Contohnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Itu adalah bilangan cacah. Materi yang selanjutnya adalah bilangan gansal dan bilangan genap. Sifat bilangan genap. Sifat-sifat bilangan genap ada 3. Yang pertama, jumlah 2 bilangan genap adalah genap. Jumlah 2 bilangan genap adalah genap. Contohnya, 2K ditambahkan 2M sama dengan 2 dalam kurung K ditambah M. Yang kedua adalah hasil kali 2 bilangan genap adalah bilangan genap. Contohnya seperti ini. Misalkan A sama dengan 2K, B sama dengan 2M. Jadi A dikalikan B sama dengan bilangan genap. Kita masukkan 2K sama dikalikan 2M sama dengan 2 dalam kurung 2 kali K kali M. Yang ketiga adalah hasil kali bilangan genap sembarang bilangan bulat adalah bilangan genap. Misalkan A bilangan genap dan B dan C adalah bilangan bulat. Jadi A dikalikan C sama dengan 2KC. Materi selanjutnya adalah sifat-sifat bilangan gangsal. Sifat-sifat bilangan gangsal ada 4. Yang pertama, jumlah 2 bilangan gangsal adalah bilangan genap. Yang kedua adalah hasil kali 2 bilangan gangsal adalah bilangan gangsal. Yang ketiga, jumlah bilangan genap dan bilangan gangsal adalah bilangan gangsal. Yang keempat, hasil kali bilangan genap dan bilangan gangsal adalah bilangan genap. Materi yang akan kita bahas selanjutnya adalah bilangan prima. Bilangan prima itu apa sih? Bilangan prima adalah bilangan yang lebih besar dari 1 yang hanya memiliki 2 faktor, yaitu bilangan 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya bilangan prima adalah 2, 3, 7. Jadi bilangan 2 termasuk dari 2 dikalikan 1, 3 dikalikan 1, dan 7 dikalikan 1. Materi selanjutnya yang akan kita bahas, bab selanjutnya adalah bab 4, hitungan pada bilangan cacah. Yang pertama, penjumlahan pada bilangan cacah. Sifat-sifat dari penjumlahan bilangan cacah terdiri dari sifat komutatif. Sifat komutatif yaitu A ditambahkan B sama dengan B ditambahkan A.
Contohnya, kita masukkan angka 2 ditambahkan 3 sama dengan 3 ditambahkan 2. Sifat yang kedua adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif yaitu jika A, B, dan C dimasukkan, maka A ditambahkan B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Contohnya adalah misalkan kita masukkan angka 5 ditambahkan 6 ditambah 7 sama dengan dibalik 5 ditambahkan BC, 6 ditambahkan 7. Jadi seperti ini. Sifat yang ketiga adalah sifat penjumlahan dengan bilangan 0. Contohnya 4 ditambahkan 0 sama dengan 4. 0 ditambahkan 3 sama dengan 3. Perkalian pada bilangan cacah memiliki beberapa sifat. Yang pertama, sifat tertutup. Pada bilangan A dan B adalah bilangan sembarang bilangan, maka ada sebuah bilangan cacah hasil perkalian antara A dan B. Lalu sifat yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif misalkan A kali B sama dengan B kali A. Contohnya adalah 5 dikalikan 3 sama dengan 3 dikalikan 5. Ini adalah sifat komutatif. Yang ketiga adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif misalkan A B kali C sama dengan A B kali C. Kita masukkan sebuah angka 5 dikalikan 4 dalam kurung dikalikan 3 sama dengan 5 dikalikan 4 dikali 3. Sifat yang keempat adalah sifat distribusi perkalian terhadap penjumlahan. Jika A, B, dan C diberlakukan, maka misalkan A dikalikan B ditambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Contohnya, 5 ditambah 6 ditambah 7 sama dengan 5 kali 6 ditambahkan 5 dikalikan 7. Jadi ini adalah sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang keempat adalah elemen identitas. Elemen identitas adalah bilangan 1. Misalkan 0 dikalikan 1 sama dengan 0. 1 dikalikan A sama dengan A. Sifat yang terakhir adalah sifat perkalian pada bilangan 0. Misalkan 0 dikalikan 1 sama dengan 0. 1 dikalikan 0 sama dengan 0. Selanjutnya adalah pada pembagian. Pada pembagian memiliki sifat bilangan 0 dalam pembagian. Yang pertama adalah jika A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0 karena A dikalikan 0 sama dengan 0. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0, maka A dibagi 0 tidak didefinisikan karena A sama dengan 0 dikalikan B. Lalu yang terakhir, 0 dibagi 0 tidak didefinisikan karena hasilnya tidak tunggal atau semua bilangan memenuhi sebagai jawabannya. Selanjutnya adalah pada pembagian. Pada pembagian memiliki sifat bilangan 0 dalam pembagian. Yang pertama adalah jika A tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi A sama dengan 0 karena A dikalikan 0 sama dengan 0. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0, maka A dibagi 0 tidak didefinisikan
karena A sama dengan 0 dikalikan D. Lalu yang terakhir 0 dibagi 0 tidak didefinisikan karena hasilnya tidak tunggal atau semua bilangan memenuhi sebagai jawabannya. Materi yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah bab bilangan bulat. Yang adalah operasi bilangan bulat. Yang pertama ada penjumlahan bilangan bulat. Contohnya adalah 2 ditambah 5. Pertama kita membuat garis bilangan dari 0 sampai 10. Lalu kita tarik garis dari sini ke angka 2. Lalu dari angka 2 kita tarik ke angka 7. Jadi kita berikan tanda seperti ini. Jadi 2 plus 5 sama dengan 7. Ini 2, ini 5. Yang ketiga ada pengurangan pada bilangan bulat. Kita contohkan 3 min 2 sama dengan 1, sebab 1 ditambah 2 sama dengan 3. Cara pengerjaannya menggunakan garis seperti tadi ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dari 0 ke 3. Lalu karena kurang berarti tanda panah ke kanan, ke angka 1. Jadi seperti ini, 3 min 2 sama dengan 1. Ini adalah angka 3, ini adalah angka 1. Yang terakhir adalah pembagian pada bilangan bulat. Pembagian pada bilangan bulat, misalkan P dibagi Q sama dengan R. Jika dan hanya jika karena Q dikalikan R sama dengan P. Kita contohkan, kita masukkan angka, yaitu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Sebab jika dan hanya jika 4 dikalikan 2 sama dengan 8. Bab 6 yaitu FPB dan KPK. Mungkin kalian sudah tidak asing dengan FPB dan KPK ya teman-teman. Jadi FPB adalah faktor persekutuan terbesar, sedangkan KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Contoh yang pertama adalah tentukan KPK dari 20 dan 70. Cara pengerjaannya itu ada 2. Yang pertama, kita cari kelipatan dari 20, yaitu yang pertama A, 20, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140. Lalu yang B, kita cari kelipatan dari 70. 70, 140, 210, 280, dan seterusnya. Lalu kita cari himpunan dari A dan B yang memiliki nilai yang sama, yaitu 140, jadi P-nya adalah 140. Lalu cara yang kedua, menggunakan faktorisasi. Yaitu 20 dibagi 2, 10, hasilnya 10 dibagi 2 sama dengan 5. 70 dibagi 2, 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi himpunan dari 20
20 sama dengan 2 pangkat 2 dikalikan 5, yang 70, 5, 2 dikalikan 5 dikalikan 7. Jadi KPK dari 20 dan 70 adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5 kalikan 7. Seperti ini ya teman-teman. Hasil KPK-nya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 5 dikalikan 7. Yang kedua, kita akan menjelaskan tentang FPB. Contoh dari FPB, tentukan FPB dari 18 dan 24. Kita menggunakan faktorisasi ya. 18 dibagi 2, 9. 9 bagi 3, 3. 24. 24 dibagi 2, 12. 12 dibagi 2, 6. 6 dibagi 2, 3. Jadi 18 merupakan faktorisasi dari 2 kali 3 pangkat 2. Sedangkan 24 faktorisasi dari 2 pangkat 3 kali 3. FPB-nya adalah FPB dari 18 dan 24 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Kita mencari pangkat yang paling terkecil atau mungkin tidak memiliki pangkat, yaitu untuk menentukan FPB dari suatu bilangan. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah bilangan rasional dan irasional. Bilangan rasional itu apa sih? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan sebagai perbandingan dua bilangan, yaitu dapat dituliskan A per B. Yang kedua adalah bilangan irasional. Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak rasional. Contohnya adalah bilangan pi merupakan contoh bilangan irasional karena hal ini disebabkan pendekatan untuk pi sampai 20 angka desimal adalah 3,14, 15, dan seterusnya. Di dalam bilangan rasional dan irasional, kita akan membahas tentang operasi pada himpunan bilangan rasional. Jika A per B dan C per D sembarang bilangan, maka kalau dituliskan A ditambahkan D per B ditambahkan C per D sama dengan A kali B plus C kali B per B kali D. Sedangkan pada perkalian pada bilangan rasional adalah misalkan A per B dikalikan C per D sama dengan A kali C per B kali D. Misalkan A per B dibagi C per D sama dengan A kali D per B dikalikan C. Bab terakhir yang akan kita pelajari adalah aritmatika sosial. Yang pertama adalah uang dan perdagangan. Kita akan membahas tentang keuntungan. Keuntungan dapat ditulis dalam sistematika, yaitu keuntungan sama dengan harga penjualan dikurangi harga pembelian. Ini adalah sebuah rumus untuk sistematis keuntungan. Yang terakhir adalah pinjaman tabungan. Rumus untuk pinjaman dan tabungan adalah MA sama dengan M ditambah M kali P, atau MA sama dengan M di dalam buka kurung 1 ditambahkan P. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang
lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.